tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Sedangkan umat Islam bisa tinggi, bisa rendah, tergantung kepada amalnya terhadap agama Islam. Kalau mereka meninggikan agama, Allah akan tinggikan dia. Mereka mementingkan agama, Allah akan tinggikan mereka. Allah muliakan agama, kalau mereka muliakan agama, Allah akan muliakan dia. Sebaliknya, kalau umat Islam ini menghinakan agama, Allah hinakan. Membelakangkan agama, Allah akan jadikan mereka terbelakang. Jadi, untuk memperbaiki umat ini hadirin, supaya mereka kembali tawajuh kepada agama. Tidak bisa umat Islam itu mulia dengan kekayaan, dengan harta, dengan kepangkatan. Tidak bisa. Mulianya umat ini apabila mereka memuliakan agama, yaitu menyempurnakan agama. Bagaimana Allah akan muliakan umat Islam di hari ini? Sebagian besar umat Islam tidak sholat, tidak taat kepada Allah. Kita doa di Masjidil Haram, di bulan Ramadan, di musim haji. Bagaimana supaya Allah memuliakan umat? Tapi kita tidak berbuat bagaimana Allah supaya memuliakan mereka. Ini kesalahan kita. Sekarang para cendekiawan Islam mengadakan konferensi, muktamar, pertemuan. Bagaimana supaya umat Islam ini jadi tinggi, menjadi maju. Tetapi na'udzubillah, kesimpulannya mereka umat Islam hina gara-gara ekonominya lemah. Gara-gara ketinggalan ilmu pengetahuan. Gara-gara teknologi. Wallahi, agama Islam atau orang Islam tidak akan mulia dengan ekonomi kuat. Tidak akan mulia dengan majunya teknologi. Tidak akan mulia dengan majunya sains. Tidak akan mulia dengan ada kedudukan. Tidak. Orang-orang Islam yang akan mulia, akan tinggi apabila mereka memuliakan dan meninggikan agama. Mementingkan agama. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menjadikan agama di depan mereka. Perkara-perkara lain di belakang. Mereka lebih mengutamakan agama. Coba lihat kehidupan para sahabat. Fikir mereka, usaha mereka, perjuangan mereka kepada agama. Tapi hari ini umat Islam, dunia di depan mereka. Agama ditaruh di belakang. Tidak dipikirkan. Nah, tidak diusahakan. Bagaimana Allah akan jadikan mulia? Satu-satunya jalan adalah mengajak umat Islam kepada kemuliaan, ajak mereka memuliakan agama. Menjadikan mereka tinggi, ajak mereka meninggikan agama. Bagaimana supaya mereka ditolong oleh Allah, ajak umat Islam untuk menolong agama Allah. Bagaimana supaya Allah membantu umat Islam, ajak umat Islam supaya membantu agama. Apa yang diperbuat umat Islam kepada agama, itulah yang akan diperbuat oleh Allah kepada umat Islam. Hadirin yang mulia, dalam kisah-kisah sahabat, dalam sejarah terjadi bagaimana ketika Rasulullah SAW wafat, dengan musyawarah diangkat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Waktu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, beliau bagaimana ingin menyempurnakan agama. Ketika itu ada rombongan yang dipimpin oleh Usamah untuk segera diberangkatkan. Ketika sebelum Nabi wafat, berpesan, rombongan yang dipimpin oleh Usamah segera berangkatkan. Nah. Padahal ketika itu Madinah krisis. Orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, Yahudi, Nasrani mau berusaha menyerang Madinah karena sekarang Rasulullah sudah wafat. Tidak ada. Dia pikir tidak ada kekuatan lagi. Maka siap-siap mereka mau menyerang, mau menghancurkan Madinah. Dan terus kelihatan nih Abu Bakar tindakannya itu seperti aneh ketika itu. Nah, jadi Sayyidina Umar dan lain-lain sahabat menyarankan agar rombongan Usamah ditahan dulu. Ini Madinah mau diserang. Nah, tapi Abu Bakar tidak. Dia bilang berangkatkan. Ini pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah adalah agama. Nah, terus ketika itu terjadi juga orang-orang yang lemah iman menjadi murtad dengan wafatnya Rasulullah. Orang-orang yang biasa
bayar zakat, tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar bentuk lagi rombongan, kirim kepada orang-orang yang tidak mau bayar zakat, perangi mereka sampai mereka bayar zakat. Sayyidina Umar menasihati, jangan diperangi, mereka masih sholat. Nggak apa-apa, nggak bayar zakat, mereka masih sholat, masih Islam, jangan diperangi. Nah, itu Abu Bakar marah kepada Sayyidina Umar. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, hal yang kusuddinu anahai, apakah agama akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Jadi kurang lebih kalau ucapan kita, nah, langkahi dulu mayatku kalau agama mau kurang. Nah, jadi tetap Sayyidina Abu Bakar mau agama sempurna seperti di zaman Rasulullah SAW. Sampai kata Abu Bakar, kalau orang dulu di zaman Nabi membayar zakat ternak dengan talinya, sekarang dia mau bayar zakat ternak tanpa tali, tetap aku perangi juga. Jadi tidak mau agama berkurang, ingin sempurna. Sayyidina Umar punya alasan, kenapa ditahan tuh rombongan jangan berangkat, jaga Madinah. Karena Madinah akan diserang. Di sini ada Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, banyak orang tua, anak-anak. Kalau dalam keadaan kosong, nanti diserang habis-habisan, siapa yang akan mengurusi, yang menjaga, yang menolong, membantu Ummul Mukminin? Anak-anak, perempuan, dan orang-orang tua, kalau laki semua diberangkatkan. Tapi Abu Bakar tetap nekat, berangkatkan semua. Sehingga Madinah kosong hadirin daripada orang-orang dewasa yang laki-laki. Disebutkan dari riwayat 3 hari tidak ada azan hadirin. Karena semua berangkat kosong. Itu tekad Abu Bakar. Akhirnya dengan tekad daripada Abu Bakar ini, semua dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bayar zakat jadi zakat, yang murtad kembali. Dan Usama menjadi sukses berhadapan dengan tentara Romawi dengan diberangkatkannya itu. Dan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikin tidak berani menyerang kepada Madinah. Nah, Allah jadikan demikian. Jadi sini hadirin ada 2 pendapat berbeda. Kalau Sayyidina Umar memikirkan umat Islam, memikirkan nasib Ummul Mukminin, orang-orang tua, anak-anak yang dibilang jangan sampai diserang oleh orang-orang kafir. Tapi kalau pikir Abu Bakar bukan umat Islam, pikirnya agama. Jangan agama sampai berkurang. Nah, harus sempurna seperti di zaman Rasulullah SAW. Atas pikir ini Allah datangkan bantuan pertolongan. Sehingga umat Islam tidak diserang. Dan selamat semuanya, Ummul Mukminin selamat, anak-anak selamat. Pasukan Usamah disukseskan, orang-orang Rum ketakutan melihat banyaknya tentara dipimpin oleh Usamah begitu rupa. Sehingga orang yang tidak bayar zakat. Yang murtad kembali, bahkan nabi palsu bisa dibunuh ketika itu. Sehingga kembali agama menjadi sempurna. Hadirin yang mulia, ini pelajaran bagi kita bahwa ada agama Islam dan ada umat Islam. Kita hari ini mau membela umat Islam, mau bukan membela agama Islam. Kalau di satu negeri ada umat Islam dihinakan, dizalimi, misalnya dibunuh, dibantai, maka diserukan di Indonesia ini, siapa yang siap jihad ke sana? Banyak orang yang daftar siap jihad, hadirin yang mulia. Meninggalkan anaknya, istrinya, dia bilang ini fisabilillah, jihad, gitu. Mau membela umat Islam yang dijalimi. Tetapi di negeri kita sendiri agama dijalimi, agama diinjak-injak. Tidak ada yang mau jihad atas ini, hadirin yang mulia. Orang-orang yang tidak sholat itu hadirin menghancurkan agama. Sholat itu tiang agama. Mereka yang menegakkan sholat berarti mendirikan agama. Siapa menegakkan sholat berarti menghancurkan agama. Kalau dihitung-hitung di Indonesia ini lebih banyak orang menghancurkan agama daripada yang mendirikan agama. Bagaimana agama akan maju? Tapi kita menjalankan usaha mengajak umat Islam kepada sholat, kepada ke masjid, diejek-ejek. Yang jihad dulu sana perang, bunuh-membunuh begitu. Padahal jihad yang sebenarnya ini hadirin membela agama. Kalau umat Islam membela agama, Allah akan bela umat Islam. Kehinaan-kehinaan yang datang kepada umat Islam daripada mereka menghinakan agama. Terjadi di mana-mana bencana, krisis, dihinakan, dizalimi.
dari amal perbuatan umat Islam kepada Islam, hadirnya mulia. Jadi ulama memberikan contoh, dia bilang, ada orang melukai tangannya dengan pisau diiris. Terus dia teriak-teriak, tolong, tolong, saya luka, tolong. Orang datang menolong, dibersihkan lukanya, diobati, dibalut. Udah itu dia iris lagi bagian tangan yang lain. Dia bilang, tolong, tolong. Orang datang lagi menolong, dibersihkan lukanya, diobati, dibalut. Dia iris lagi tangan yang lain. Tolong, tolong. Itu konyol, hadirin. Menolong orang begini konyol. Hentikan perbuatan konyolnya itu, mengiris-iris tangannya sendiri. Umat Islam begitu, hadirin. Mereka tidak mau sholat, tinggalkan agama. Datang musibah, krisis ekonomi. Datang bencana alam, tsunami, gempa, gunung meletus. Semua akibat daripada dosa-dosa umat Islam, hadirin. Kita cuma menolong dengan keuangan, pakaian bekas, dengan obat-obatan. Nggak ada artinya, hadirin yang mulia. Ajak mereka kepada agama supaya tidak terjadi bencana kepada mereka. Hari ini salah paham, hadirin, kami mengalami sendiri. Ketika umat Islam kena tsunami, kena bencana, kita datang menasihati mereka. Dia bilang, kami tidak perlu nasihat, kami perlu uang. Itu keadaan, hadirin. Dan kita tidak paham, berikan bantuan kepada mereka. Hanya sekadar bangsa beras, supermi, tapi mereka tidak sholat, tidak dirubah, hadirin. Wallahi, walaupun dikirim apa-apa bantuan, tapi kalau mereka tidak menjaga agama, tetap bencana lain akan datang kepada mereka. Jadi perbuatan dakwah ini perbuatan yang agung, hadirin. Perbuatan yang mulia, kerja pada para nabi, mengajak umat Islam supaya kembali kepada Allah. Kalau mereka sudah kembali kepada Allah, Allah jaga, Allah tolong, Allah bantu, Allah akan muliakan mereka. Jangan cari kemuliaan Islam dengan cara-cara yang lain. Itu tidak benar, tidak akan mempan. Bukan caranya. Saya waktu berada di Yordan beberapa tahun yang lalu, kebetulan lagi World Cup, pertandingan bola dunia. Waktu itu saya mau ke toko, mau beli sesuatu. Di toko itu orang-orang Arab lagi nonton sepak bola, pertandingan Saudi dengan Jerman, World Cup. Subhanallah, hadirin, akhir pertandingan itu Saudi dicukur gundul oleh Jerman 8-0. 8-0. Setelah mereka bubar, saya ngomong kepada mereka. Dia bilang, kalian ingat nggak kata-kata Sayyidina Umar? Dia bilang, apa itu? Waktu Sayyidina Umar mau menerima penyerahan Palestina, Yerusalem, dia memakai pakaian yang bertambal, naik onta. Tidak wajar datang ke sana dengan pakaian kumal, bau, bertambal-tambal lagi. Jadi Abu Ubaidah yang ada di sana menasihati, wahai Amir Mukminin, yang kita hadapi ini pembesar-pembesar Yahudi dan Nasrani. Mereka berpakaian kebesaran. Tidak pantas kita, pemimpin umat Islam, pakaiannya tambal-tambalan. Ganti kendaraannya dengan kuda yang gagah. Sayyidina Umar ikut nasihatnya. Dibuka pakaian tambahan, pakai pakaian yang gagah. Lantas ganti ontanya dengan kuda yang gagah. Tapi setelah Sayyidina Umar naik di atas kuda dengan pakaian kebesaran, beliau ada berperasaan lain. Dia bilang, tidak, tidak. Kembalikan kepada aku itu pakaian yang tambal-tambal. Dibuka lagi itu pakaian kebesarannya. Kembalikan itu onta. Dia pakai lagi itu pakaian tambal-tambalan dan naik ke onta lagi. Terus beliau berkata, yang artinya, kami dulu hina. Allah memuliakan kami dengan Islam. Siapa yang mau cari kemuliaan bukan dengan Islam, Allah akan hinakan. Kalau kita mau cari kemuliaan orang-orang Islam bukan dengan Islam, Allah akan hinakan. Saudi mau cari kemuliaan dengan main bola, dihinakan 8-0, hadirin yang mulia. Kita keliru hari ini mau memuliakan Islam dengan sains, dengan teknologi, dengan ekonomi. Bukan, hadirin. Harus dengan keajak kepada agama yang sempurna, baru umat Islam akan mulia. Satu-satunya jalan. Ini yang Nabi perbuat oleh Rasulullah dengan para sahabat. Bagaimana menjaga umat Islam supaya mulia, supaya tinggi. Ajak mereka menyempurnakan kepada agama. Hari ini umat Islam menyepelekan agama. Dianggap agama tidak penting. Yang penting bagaimana kuatkan ekonomi. Kuatkan ini, kuatkan itu dari benda kebudayaan. Agama tidak dikuatkan, tidak diusahakan. Tidak dipikirkan, hadirin mulia.
Dakwah dan tabligh adalah mengajak kepada umat Islam kepada jalan yang benar. Bagaimana meninggikan umat Islam, bagaimana menyelamatkan kita sendiri secara pribadi dari kehinaan. Dakwah ikut. Ajak orang kepada agama. Ajak diri kita kepada menyempurnakan agama. Ajak umat Islam kepada menyempurnakan agama. Ini jalan untuk meninggikan umat Islam. Kalau umat Islam sudah kembali kepada agama, Allah akan datangkan pertolongan, bantuan, Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan. Dan kalau kita sudah ditolong oleh Allah, tidak ada satu kekuatan yang bisa menghancurkan kita, hadirin. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau kamu ditolong oleh Allah, nggak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kita. Nggak ada, kekuatan manapun. Kalau kita ditolong oleh Allah, nggak ada. Nah, orang sekarang mentakuti kekuatan Amerika, begini-begini. Kalau kita ditolong oleh Allah, jangan satu Amerika, ribuan kekuatan macam Amerika tidak bisa menghancurkan sama juga. Tapi tanpa kekuatan dia itu, kalau kita tinggalkan agama, Allah sendiri yang menghancurkan mereka. Ya benar. Itu ada ketetapan Allah, fitrah dari Allah, sunnatullah. Kalau umat Islam menghinakan agama, Allah akan hinakan mereka. Umat Islam tidak mau menolong agama, Allah tidak akan tolong mereka. Umat Islam tidak mau membantu agama, Allah tidak akan bantu mereka. Maka jalan keluarnya, hadirin, tinggikan agama, tolong agama, bantu agama, ajak umat kepada menyempurnakan agama. Siap semuanya, hadirin, insyaallah. Istimewa masih belum selesai, masih ada lagi bayan-bayan, insyaallah. Siapkan semua diri kita, jangan sampai ada yang keluar daripada majma' istimewa ini yang tidak keluar. Keluar semua jalan Allah, 4 bulan, 1 tahun, 40 hari dan sebagainya. Jangan ada yang pulang ke rumah. Yang pulang ke rumah berarti tidak mau nolong agama. Wallahi Allah tidak akan tolong mereka, hadirin yang mulia. Nah, yang mau ditolong oleh Allah, tolong di agama Allah, keluar jalan Allah menurut kemampuannya masing-masing. Siap semua, hadirin, insyaallah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Allah berikan taufik hidayah kepada kita supaya menggunakan sisa umur kita senantiasa untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.